Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami akan menjelaskan apa itu alamat MAC, yang kedua alamat IP, yang ketiga kode Hamming, yang keempat domain tabrakan, dan yang terakhir apa itu domain siaran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Diva Hilasolam Al-Munaf dengan 3 digit NIM terakhir 178. Selanjutnya ada Farid Ulil Yakin dengan 3 digit NIM terakhir 176. Selanjutnya ada Muhammad Safa Al-Kafi dengan 3 digit NIM terakhir 191. Selanjutnya ada Novia Syahidatul Tazkiyah dengan 3 digit NIM terakhir 189. Yang terakhir ada Fahri Hazen dengan 3 digit NIM terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan topik utama yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada pengantar, yang kedua alamat MAC, yang ketiga alamat IP, yang keempat ada perbedaan, yang kelima kode Hamming, yang keenam ada kesalahan, yang tujuh deteksi dan koreksi kesalahan, yang ke-8 ada domain tabrakan, yang ke-9 ada domain siaran, yang ke-10 akan ada kesimpulannya. Baik, pada pengantar pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan pengantar pembelajaran dari materi dari kelompok 5, yaitu pengantar pembelajarannya yaitu dalam dunia jaringan komputer, pemahaman mengenai alamat MIC, alamat IP, serta konsep terkait seperti kesalahan data dan domain jaringan sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efisien dan andal. Melalui materi ini kita akan mempelajari yang pertama dasar jaringan, yaitu kita mengenal alamat MIC dan IP sebagai identifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua, ada perbedaan MIC dan IP, yaitu kita memahami peran dan fungsi masing-masing dalam komunikasi data. Yang ketiga, kode Hamming. Kita mengetahui teknik koreksi kesalahan dalam transmisi data. Yang keempat, ada kesalahan dan koreksi. Kita mengetahui bagaimana cara mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam komunikasi data. Yang kelima, ada domain jaringan, yaitu memahami konsep domain tabrakan dan domain siaran dalam arsitektur jaringan. Yang pertama yaitu alamat MIC. Apa sih alamat MIC itu? Alamat MIC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC atau pengontrol antarmuka jaringan atau kartu. Ini terdiri dari alamat 48 bit atau 64 bit yang dikaitkan dengan adaptor jaringan. Alamat MIC biasa dalam format heksadesimal. MIC address biasanya digunakan pada beberapa teknologi seperti IEEE 802, termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Fungsi dari alamat MIC sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi jika ada perangkat serian yang terhubung ke internet. Yang kedua, media untuk recovery data untuk bisa terhubung ke perangkat nirkabel atau wireless. Yang ketiga, bisa mencari lokasi geografis dari perangkat tersebut pada saat ini. Pentingnya alamat MIC yaitu alamat MIC sebagai identifikasi unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Berikut alasannya. Yang pertama, memungkinkan router atau switch untuk mengenali perangkat tersebut di dalam jaringan. Yang kedua, melacak perangkat yang menyebabkan gangguan atau melakukan analisis lalu lintas jaringan. Yang ketiga, alamat MIC bisa digunakan oleh server DHCP untuk menetapkan IP tertentu ke perangkat tertentu secara tetap. Karakteristik alamat MIC yaitu yang pertama, jaringan TCP atau IP dapat menggunakan alamat MIC dalam komunikasinya. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi NIC tertentu di komputer di jaringan. Yang ketiga, perangkat jaringan tidak dapat merutekan lalu lintas secara efisien menggunakan alamat MIC. Yang keempat, tidak memberikan informasi tentang konfigurasi jaringan fisik atau logis. Cara untuk menentukan alamat MIC yaitu yang pertama pada Windows bisa melalui command prompt dan network setting. Yang kedua, macOS yaitu bisa membuka menu Apple, terus selanjutnya ke sistem preference, ke network, terus selanjutnya ke Wi-Fi, selanjutnya ke advanced, dan MIC address akan muncul pada kolom Wi-Fi address. Yang ketiga, pada Android kita bisa membuka pengaturan, selanjutnya ke tentang ponsel, terus MIC address akan muncul pada kolom Wi-Fi address. Yang keempat ada iOS, yaitu kita dapat membuka settings, selanjutnya general, about, dan MIC address akan muncul pada kolom Wi-Fi address. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Selanjutnya ada alamat IP. Alamat IP atau IP address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang lebih luas, termasuk internet. Berbeda dengan alamat MAC yang bersifat tetap, alamat IP dapat berubah tergantung pada jaringan yang digunakan. Selanjutnya ada fungsi alamat IP. Yang pertama, mengidentifikasi perangkat dalam jaringan internet, memungkinkan perangkat berkomunikasi antar jaringan. IP address memungkinkan komunikasi antar jaringan yang lebih luas seperti internet. Digunakan virtual private network atau yang biasanya disebut VPN. Biasanya digunakan untuk mengakses situs yang diblokir atau menyembunyikan lokasi asli pengguna. Selanjutnya ada jenis alamat IP. Yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol version 4. Internet Protocol version 4 adalah sistem alamat yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer atau ponsel mempunyai alamat IP sendiri. Alamat IPv4 terdiri dari 4 angka yang dipisah oleh titik, misalnya 192.168.1.1. Setiap angka dalam alamat ini berkisar 0 hingga 255. Karena IPv4 memiliki panjang 32 bit, sehingga jumlah totalnya sekitar 4,3 miliar. Sayangnya, jumlah ini mulai menipis karena semakin banyak perangkat yang membutuhkan koneksi internet. Yang kedua ada IPv6 atau Internet Protocol version 6. Karena alamat V4 hampir habis, dibuatlah IPv6 sebagai penggantinya. Karena IPv6 memiliki panjang 128 bit yang memungkinkan triliunan alamat berbeda. Lebih dari cukup untuk seluruh dunia, bahkan untuk perangkat masa depan. Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik 2. Dengan IPv6, routing akan menjadi lebih efisien karena memungkinkan penyedia layanan internet meminimalkan ukuran tabel routing. IPv6 juga menggunakan Internet Protocol Security, jadi Anda tidak perlu cemas dengan kerahasiaan dan integritas datanya. Selanjutnya, ancaman keamanan terkait alamat IP. Yang pertama adalah melacak lokasi dan aktivitas. IP address bisa menunjukkan geolokasi dan aktivitas internet Anda. Kota atau bahkan alamat Anda dan aktivitas transaksi elektronik pun bisa dilacak dengan alamat ini. Akibatnya Anda bisa dibuntuti atau bahkan beresiko menjadi korban kejahatan. Yang kedua ada meretas perangkat. Perangkat Anda terhubung ke internet melalui alamat IP dan port. Dengan mengetahui IP address Anda, hacker bisa memaksa mengambil alih komputer Anda. Lebih parahnya lagi, mereka bisa menginstal malware lalu mencuri informasi sensitif untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga ada menggunakan resource atau melakukan framing. Jika IP address Anda jatuh ke tangan penjahat, mereka bisa menyalahgunakan untuk menjebak Anda. Misalnya mereka bisa mendownload atau mengupload konten tidak senonoh melalui alamat IP Anda yang mungkin melanggar syarat dan ketentuan ISP. Akibatnya pun berakhir bisa fatal. Selanjutnya ada static IP. Static IP adalah penanda yang dikonfigurasikan secara manual yang diterapkan ke perangkat yang tetap konsisten dan tidak dapat berubah di beberapa sesi jaringan. Kelebihannya yang pertama ada resolusi nama daring yang lebih baik, yang kedua akses kapan dan di mana saja, yang ketiga mengurangi jeda koneksi, yang keempat kecepatan unduh dan unggah yang lebih cepat, dan yang terakhir data geolokasi yang akurat. Namun kelemahannya ada 3. Yang pertama alamatnya yang mudah dilacak, yang kedua kesulitan pasca pelanggaran, yang ketiga biaya IP statis. Alamat IP dan alamat IP dinamis seringkali jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada perbedaan alamat MAC dan IP. Yang pertama, alamat MAC. Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke pengontrol atau kartu antar muka jaringan. Yang kedua, alamat MAC dapat digunakan untuk penyiaran. Yang ketiga, alamat MAC diimplementasikan pada lapisan data link model referensi OSI atau TCP atau IP. Anda tidak dapat menyembunyikan
alamat MAC dari perangkat. MAC mendefinisikan identifikasi perangkat. Bentuk lengkap alamat MAC adalah alamat kontrol akses media. Selanjutnya ada IP. Alamat IP adalah alamat yang membantu Anda mengidentifikasi koneksi jaringan. Alamat IP dapat digunakan untuk penyiaran atau multicasting. Yang ketiga, alamat IP diimplementasikan di lapisan jaringan model TCP atau IP. TCP atau IP atau OSI. Dimungkinkan untuk menyembunyikan alamat IP menggunakan router atau VPN. Alamat IP menentukan bagaimana perangkat terhubung ke jaringan. Bentuk lengkap dari alamat IP adalah alamat protokol internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safal Kafi dengan NIM 240512141191. Di sini saya akan menjelaskan tentang codeming. Apa sih itu codeming? Codeming adalah salah satu jenis error correcting code atau kode pengoreksi kesalahan yang digunakan dalam dunia telekomunikasi dan pengolahan data untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kecil yang mungkin terjadi selama proses transmisi data. Adapun penerapan codeming, yang pertama ada komunikasi data, yang kedua ada penyimpanan data digital, yang ketiga ada jaringan telepon seluler, yang keempat modem. Keuntungan dari menggunakan codeming. Yang pertama, codeming tidak hanya mendeteksi kesalahan bit, tetapi juga dapat membantu mengidentifikasi bit yang mengandung kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki struktur yang sederhana. Yang ketiga, penggunaan yang efisien. Yang keempat, deteksi dan koreksi kesalahan yang efisien sehingga cocok untuk sistem yang memiliki konsistensi tinggi. Adapun kekurangan dalam codeming. Yang pertama, algoritma codeming hanya dapat menyelesaikan masalah bit tunggal. Yang kedua, tidak efektif untuk data yang sangat rentan. Yang ketiga, codeming memerlukan waktu ekstra untuk menghitung bit-bit redundan selama encoding dan decoding, terutama di data dalam volume besar. Yang keempat, codeming kurang efisien saat mengkoreksi kesalahan pada aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Adapun kesalahan dalam jaringan komputer. Apa itu kesalahan? Kesalahan adalah ketika data dikirimkan melalui komunikasi, ada kemungkinan data tersebut rusak selama proses pengiriman. Penyebab utama kerusakan ini biasanya adalah gangguan dari kebisingan eksternal atau kegagalan fisik pada sistem komunikasi. Akibatnya, data yang diterima tidak akan sesuai dengan data asli yang dikirimkan. Perbedaan atau ketidaksesuaian ini dikenal sebagai kesalahan. Jenis kesalahan. Ada 3 jenis utama kesalahan bit yang terjadi dalam transmisi data dari pengirim ke penerima. Yang pertama, kesalahan bit tunggal. Jenis kesalahan ini dalam sistem komputer atau komunikasi data, di mana hanya satu bit dari data yang dikirimkan, artinya bit yang seharusnya 0 berubah menjadi 1 ataupun sebaliknya. Yang kedua, ada kesalahan beberapa bit. Jenis kesalahan data yang terjadi ketika lebih dari 1 bit dalam suatu data berubah nilainya selama proses transmisi. Yang ketiga, kesalahan meledak. Jenis kesalahan dalam transmisi di mana sejumlah bit berturut-turut mengalami kesalahan dalam jangka waktu yang singkat. Untuk selanjutnya yaitu deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan. Apa itu deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan? Deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan adalah teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi, penyimpanan data atau pemrosesan data untuk memastikan bahwa informasi tetap akurat meskipun terjadi gangguan atau kesalahan. 3 jenis kode deteksi kesalahan adalah yang pertama yaitu pengecekan paritas, dikenal sebagai pemeriksaan paritas, memiliki mekanisme hemat biaya untuk deteksi kesalahan dalam teknik ini.
Bit redundant dikenal sebagai bit paritas, ditambahkan untuk setiap unit data. Jumlah total satu dalam satuan harus menjadi genap yang dikenal sebagai bit paritas. Pemeriksaan redundansi siklik. Siklik redundansi cek adalah rangkaian redundansi yang harus ditambahkan pada akhir unit. Itu disebabkan unit data yang dihasilkan harus dibagi dengan bilangan biner kedua yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan redundansi longitudinal. Dalam teknik deteksi kesalahan ini, blok bit disusun dalam blok metadata. Metode LFC membantu Anda menghitung bit paritas untuk setiap kolom. Himpunan paritas ini juga dikirimkan bersama dengan data aslinya. Selanjutnya yaitu domain tabrakan. Apa itu domain tabrakan? Domain tabrakan adalah segmen jaringan fisik di mana dua atau lebih perangkat dapat mengirim data secara bersamaan yang menyebabkan paket data bertabrakan. Ketika tabrakan terjadi, kedua paket yang bertabrakan akan dibuang, dan perangkat yang terlibat harus mengulangi pengiriman data setelah menunggu waktu acak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi jaringan, terutama dalam jaringan yang padat. Lalu ada karakteristik domain tabrakan. Medium bersama. Domain tabrakan biasanya terjadi pada jaringan yang menggunakan medium bersama, seperti boot atau jaringan Ethernet High Duplex. Dalam lingkungan ini, hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Lalu ada paket bertabrakan. Tabrakan terjadi ketika dua atau lebih perangkat mencoba mengirim paket data pada saat yang sama. Ini terjadi dalam jaringan yang tidak menggunakan switch, di mana semua perangkat terhubung ke satu saluran. Pengaruh terhadap kinerja. Semakin banyak perangkat dalam domain tabrakan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya tabrakan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan latensi dan penurunan output jaringan. Nah, kenapa bisa terjadi tabrakan? Pertama, karena jaringan padat. Ketika terlalu banyak perangkat mencoba mengirim data secara bersamaan, kemungkinan terjadinya tabrakan meningkat. Lalu, kualitas jaringan buruk. Kerusakan pada kabel atau perangkat jaringan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tabrakan. Halo guys, kenalkan nama saya Fardul Yakin dengan NIM terakhir 176. Di sini saya akan menjelaskan tentang domain siaran. Apa itu domain siaran? Domain siaran adalah bagian logis dari jaringan komputer yang memungkinkan semua node di dalamnya untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan sinyal siaran. Dalam domain ini, perangkat yang terhubung dapat saling menjangkau tanpa memerlukan perangkat seperti router untuk meneruskan pesan. Fungsi dalam domain siaran yaitu setiap perangkat yang terhubung ke switch atau repeater yang sama akan menerima paket data yang disiarkan. Ini menciptakan lingkungan di mana komunikasi dapat terjadi secara efisien di antara semua anggota domain. Nah, ini detailan dari fungsinya. Yang pertama yaitu memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam satu jaringan lokal. Poin yang kedua yaitu digunakan oleh protokol seperti ARP dan DHCP untuk mengirimkan pesan ke semua perangkat. Lingkup jaringan domain siaran dapat berada dalam segmen LAN atau Local Area Network yang sama atau dapat menjembatani ke jaringan LAN lainnya. Namun, router akan memisahkan domain siaran yang berbeda, sehingga tidak ada sinyal yang diteruskan antar domain tersebut. Perangkat terhubung.
Semua perangkat yang terhubung ke switch atau hub yang sama berada dalam domain siaran yang sama. Sebaliknya, setiap port pada router berada dalam domain siaran yang berbeda. Nah, ini merupakan contoh dan aplikasi dari domain siaran. Yang pertama ada Virtual Local Area Network atau VLAN. Salah satu contoh penerapan domain siaran adalah VLAN, di mana beberapa komputer dapat membentuk domain siaran melalui koneksi virtual, meskipun tidak terhubung secara fisik. Ini memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Siaran DHCP. Contoh lain adalah ketika server DHCP menyiarkan alamat IP kepada semua komputer dalam domain siaran. Namun, jika ada router yang menghubungkan beberapa domain, pesan tersebut tidak akan diteruskan ke domain lain, mengakibatkan masalah konfigurasi. Nah, ini merupakan kelebihan dari domain siaran. Domain siaran memungkinkan komunikasi cepat, andal, antar perangkat dalam jaringan lokal. Ini juga mengurangi kompleksitas pengelolaan alamat IP karena semua perangkat dalam satu domain berinteraksi langsung. Ini pendetailan dari kelebihannya, ada 3 poin. Yang pertama yaitu memungkinkan komunikasi efisien ke semua perangkat dalam domain. Poin yang kedua yaitu mempermudah pengelolaan jaringan kecil. Yang ketiga itu mendukung kolaborasi real time atau secara langsung. Untuk kekurangan dari domain siaran, dengan meningkatnya jumlah perangkat dalam satu domain siaran, jumlah lalu lintas broadcast juga meningkat. Nah, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas jaringan. Selain itu, batasan pada router dapat menyebabkan masalah saat mencoba menjangkau perangkat di domain lain. Pendetailannya ada 3 juga. Yang pertama yaitu rentan terhadap kemacetan atau broadcast storm. Yang kedua yaitu risiko keamanan tinggi atau pesan saat diterima semua perangkat. Yang untuk poin ketiga yaitu sulit troubleshooting di jaringan besar tanpa segmentasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan antara domain tabrakan dan domain siaran. Nah, ini ada perbedaannya dari domain tabrakan dan domain siaran. Untuk kelebihan dari domain tabrakan, yang pertama itu cocok untuk jaringan kecil. Yang kedua, mendukung komunikasi langsung antar perangkat. Sedangkan untuk kelebihan domain siaran yaitu yang pertama memungkinkan komunikasi efisien ke semua perangkat dalam domain. Yang kedua, mempermudah pengelolaan jaringan kecil. Dan yang ketiga, mendukung kolaborasi secara real time. Untuk kekurangan dari domain tabrakan, yang pertama, risiko tabrakan data tinggi pada jaringan besar. Yang kedua, efisiensi menurun akibat pengiriman ulang paket. Dan yang ketiga, skalabilitas terbatas. Untuk kekurangan domain siaran, ada 3 poin juga. Yang pertama, rentan terhadap kemacetan atau broadcast storm. Yang kedua yaitu risiko keamanan tinggi atau saat pesan diterima semua perangkat. Dan yang ketiga, sulit troubleshooting di jaringan besar tanpa segmentasi. Nah, dari seluruh materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan. Kesimpulan, presentasi ini memberikan pemahaman mendasar tentang konsep-konsep penting dalam jaringan komputer. Konsep-konsep tersebut meliputi identifikasi perangkat melalui alamat MAC dan IP atau termasuk perbedaan IPv6 dan IPv4. Metode koreksi kesalahan menggunakan kode Hamming, berbagai jenis kesalahan dalam transmisi data, serta teknik deteksi dan koreksi kesalahan, serta menjelaskan dinamika komunikasi dalam jaringan melalui konsep domain tabrakan dan domain siaran. Pemahaman mendalam tentang elemen-elemen ini sangat penting untuk membangun, memelihara, dan memecahkan masalah dalam infrastruktur jaringan modern. Presentasi ini menyoroti perbedaan dan perbandingan antara konsep-konsep tersebut, serta keuntungan dan kekurangan masing-masing.
Nah, ini merupakan sumber referensi dari materi-materi yang telah kami sampaikan tadi. Kita mengambil dari ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya ada segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan. Untuk menutup presentasi kelompok kami, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Malam minggu bermain catur, duduk di kursi dilempar kartu. Mohon maaf atas segala tutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.